Hari ini membahas mengenai agenda 3, yaitu asinkronus kedua. Pada bagian awal, Pak Materi menjelaskan mengenai manajemen ASN dan seluk ASN. Kita mereview kembali tentang asinkronus 1. Kemudian kami juga membahas mengenai tugas asinkronus 1 yang dipaparkan oleh anggota kelompok kami, yaitu terkait isu-isu yang terjadi di kantor pertanahan kami, kemudian bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana akar permasalahannya, dan bagaimana solusi yang kami lakukan mengenai isu yang terjadi di kantor tersebut. Kemudian pada pembelajaran kali ini kami juga membahas mengenai bagaimana teknik-teknik analisis yang digunakan dalam pemecahan isu yang terjadi di kantor kita. Itu seperti teknik analisis fishbone, di mana teknik ini seringkali digunakan dalam pemecahan isu-isu yang terjadi di kantor. Jadi teknik analisis fishbone ini sangat relevan dengan kegiatan kami, karena dengan teknik analisis fishbone dapat menemukan penyebab dari isu-isu yang telah terjadi. Kemudian dibahas juga mengenai gagasan kreatif, bagaimana kita melakukan pemecahan masalah terhadap isu tersebut. Selanjutnya, selain gagasan kreatif yang solutif, kemudian ada juga kita membahas mengenai bagaimana kita mencari akar permasalahan dari isu tersebut, yaitu menggunakan teknik analisis juga. Yang kami terapkan tadi ada kita bahas USG, bagaimana dari aspek urgensinya, kemudian keseriusan dari solusinya, dan bagaimana isu tersebut itu dipandang akan membesar atau tidak di kemudian hari. Kemudian setelah kita analisis menjadi 3 kategori, kemudian kami bisa melakukan prioritas terlihat dari hasil dari USG itu, karena prioritas yang pertama, kedua, dan ketiga. Begitupun sebaliknya. Menurut saya pembelajaran agenda 3 dari asinkronus 2 ini sangat menarik sekali, karena membawa kita untuk berpikir terus terkait isu-isu permasalahan, kemudian teknik analisisnya, dan bagaimana solusinya. Kita dituntut untuk berpikir kreatif dan teliti terhadap hal-hal yang akan kita bawakan. Seperti contoh tadi, yaitu terhadap peraturan undang-undang ASN, ternyata sudah ada peraturan ASN yang terbaru, maka kita kedepannya harus lebih teliti lagi mengenai hal-hal tersebut. Kemudian menariknya di sini, saya merasa bahwa dari pembelajaran hari ini saya teringat ketika saya itu melakukan skripsi, seperti berasa bimbingan skripsi lagi seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat penting buat kami yang masih CPNS di sini, agar pola pikir kita terbawa kedepannya bagaimana yang harus kita terapkan di dunia kerja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.